Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niwayan Karjani, Sarjana Pendidikan. NIM 25901849500295. Mahasiswa PPG bagi guru tertentu tahap 1 tahun 2025. LPTK Universitas Negeri Makassar. Bidang studi Ilmu Pengetahuan Sosial. Saya akan melakukan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri 1 Mopait dengan materi IPAS kegiatan ekonomi. Ini bukti kartu identitas saya. Dan ini bukti lapor diri saya. Demikian perkenalan diri dari saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Bagus, berarti anak-anak semangat untuk Belajar. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita awali dengan doa yang akan dipimpin oleh piano. Silakan piano maju di depan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, guru akan mengajarkan satu pengajaran. Afifah, Aryan, Ayah Sofia, Ista, Isya, Muhammad Rafi, Nabiha Kobandaha, Nisa Mamonto, piano, Riki Faan, Safwan, Sri Arianti, Sucianingsi, Desa, Yustilawati Mokodompit. Anak-anak, adik semua, berarti anak-anak semangat untuk belajar. Sebelum mulai tujuan pembelajaran, Ibu Guru akan membuat kesepakatan di dalam kelas selama proses pembelajaran. Yang pertama, tidak boleh ribut. Lalu yang kedua, tidak boleh mengganggu teman. Lalu yang ketiga, menjaga disiplin di dalam kelas selama proses pembelajaran. Paham
siswa dapat mengidentifikasikan tujuan dari kegiatan ekonomi. Yang ketiga, siswa dapat membedakan antara kegiatan produksi, kegiatan distribusi, kegiatan konsumsi. Demikian tujuan pembelajaran yang kita akan laksanakan selama proses pembelajaran. Anak-anak, sebelum kita masuk pada materi, Ibu Guru akan bertanya, apakah anak-anak pernah melihat orang bekerja di toko, lalu di pasar? Apa tujuan mereka melaksanakan kegiatan tersebut? Guru akan tanya sekarang pada anak-anak. Kalau di toko, kegiatan itu apa? Misalnya sebagai penjaga kasir, lalu apa lagi? Melayani pembeli. Apa lagi? Menjaga kebersihan. Kalau di pabrik apa? Pabrik tahu dan tempe. Lalu apa lagi? Pabrik pembuatan roti. Siapa yang pernah pergi ke pasar? Semua pernah tuh pergi ke pasar? Apa yang kalian lihat di pasar? Ada penjual baru, pembeli baru, penjaga kebersihan, lagi ada tukang angkut barang. Baru tujuan mereka melakukan kegiatan tersebut yaitu untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dari kehendak seperti apa? Makanan, apa lagi? Lalu apa lagi? Yaitu tempat tinggal. Nah, sebelum materi yang kita akan pelajari yaitu kegiatan ekonomi, kalian harus menyimak, mendengarkan, dan memperhatikan video yang Ibu Guru akan tayangkan. Mari kita simak bersama-sama.
Apalagi? Lemari. Apalagi? Papan tulis. Apalagi? Pintu. Apalagi? Jendela. Nah, apalagi? Tempat cermin. Petani memproduksi apa? Nah, apalagi? Beras. Apalagi? Sayur-sayuran. Nah, baru kalau nelayan menangkap ikan kalau nelayan. Pembuatan roti. Itu contoh distribusi. Kalau contoh distribusi, banyak sekali contoh distribusi yang orang boleh ambil sebagai contoh. Sepatu. Apalagi? Siapa yang tahu? Alat apa? Kerajinan. Itu membuat dari bekas-bekas, misalnya contoh plastik. Bekas plastik. Orang bikin sedemikian rupa, baru dihiasi dengan kain percat-percat atau kain sisa-sisa. Dihiasi jadi tempat pensil. Baru yang berikut itu sama dengan lagi pembuatan kerajinan tangan. Kalau kerajinan tangan misalnya apa? Yang pernah anak-anak buat apa misalnya? Membuat tas bunga. Baru membuat tempat pensil lagi. Baru membuat ukiran. Ukiran yang dari kayu boleh. Itu membuat kerajinan tangan. Banyak contoh yang dapat dilaksanakan terkait dengan kegiatan produksi. Nah, baru yang berikut, yang kedua, kegiatan apa? Distribusi. Yang kedua, kegiatan distribusi. Kalau kegiatan distribusi, barang yang jadi diproduksi orang kirim ke baru itu pengiriman barang dari toko ke mana? Nah, ke pasar. Kemana lagi? Dari pabrik ke toko, baru ke pasar, baru ke warung-warung. Itu barang yang dari produksi orang dikirim ke kegiatan distribusi. Itu barang untuk orang tua supaya menghasilkan apa? Menghasilkan uang. Lalu yang berikut contoh konsumsi. Contoh konsumsi yaitu membeli makanan untuk apa? Untuk dimakan. Lalu membeli pakaian untuk dipakai. Itu untuk kelompok kita lakukan ice breaking. Semangat anak-anak. Ya. Tepuk semangat. Boleh ulang lagi satu kali supaya lebih apa? Supaya lebih semangat untuk belajar. Tepuk semangat.
masing-masing kelompok. Kalau belajar kelompok harus apa? Harus kerja Sama. harus kerja sama, bukan cuma satu tuh yang bekerja, itu yang satu bermain atau lain-lain. Jika ada kelompok yang kurang paham, tanyakan ke guru. Misalnya di lembar soal kalian belum kurang paham atau mengerti, silakan bertanya ke guru. Jangan lupa tulis nama kelompok. Nama siapa yang pertama, lalu yang kedua, lalu yang ketiga, yang keempat. Anak-anak, ikuti langkah-langkah yang ada di LKPD dan jawaban. Anak-anak, periksa kembali jawaban apakah sudah sesuai sebelum mempresentasikan di depan kelas. Ibu harap bisa kembali jawaban. Baiklah anak-anak, jika sudah selesai, masing-masing kelompok akan membacakan hasil diskusi di depan kelas. Apakah kelompok satu sudah? Lalu kelompok dua sudah? Lalu kelompok tiga? Berarti semua sudah. Bagus. Kelompok satu silakan membacakan hasil kelompoknya di depan. Silakan maju. Tepuk tangan. Lanjut kelompok dua. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi tadi. Perkenalkan, saya Kapiten. Gambaran pertama menunjukkan proses pembuatan sepatu, kegiatan produksi. Data kegiatan produksi sepatu di pabrik sepatu. Gambaran kedua adalah gambar menjual sepatu, kegiatan distribusi. Data kegiatan memasarkan atau membuat sepatu di pabrik sepatu. Gambaran ketiga adalah gambar konsumsi. Kegiatan yang bersifat ini menjadi sepatu. Inilah presentasi kami dari kelompok 2. Tepuk tangan. Lanjut sekarang kelompok
kegiatan ketiga. Kegiatan mengkonsumsi beras menjadi nasi. Kegiatan konsumsi yaitu kegiatan memasak beras menjadi nasi untuk dimakan setiap hari. Inilah esensi masukan dari kelompok 3. Tepuk tangan pada kelompok 3. Nah, baiklah. Itulah tadi hasil diskusi tiap kelompok. Nah, tadi kita sudah mempelajari kegiatan ekonomi. Mari kita simpulkan bersama-sama. Yang pertama, kegiatan apa? Kegiatan produksi. Lalu yang kedua, Kegiatan distribusi. yang ketiga, Kegiatan konsumsi. di masing-masing kegiatan itu ada contoh. Contoh yang pertama yaitu kegiatan apa? Di Produksi. Ingat DP contoh, apa DP contoh? Mengelola bahan baku menjadi apa? Menjadi kursi dan Meja. meja. Lalu apa lagi? Contohnya? Pintu. Hah? Pintu. Pintu. Jendela. Jendela, apa lagi? Papan tulis. Nah, yang berikut contohnya petani memproduksi apa? Padi. Beras. Beras. Selain beras apa lagi? Jagung. Oke, jagung, sayur. Baru pembuatan kerajinan tangan. Itu contoh kegiatan Produksi. produksi. Baru yang berikut contoh kegiatan yang kedua apa? Distribusi. Distribusi, yaitu pengiriman barang dari pabrik ke pasar, warung ke dan sebagainya. Lalu yang berikut kegiatan apa? Misalnya apa? Beli makanan untuk dimakan. Baru membeli pakaian dipakai. Saya lagi contoh, beli sepatu untuk dipakai. Demikian kesimpulan. Yang berikut, Ibu Guru akan membagikan LKPD mandiri untuk mengukur hasil evaluasi pada materi hari ini. Dikerjakan secara mandiri.
silahkan isi sesuai